persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan kami kembali di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami datang ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami ya Tuhan Yesus, setiap hari ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Jamah kami, lawat kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja atas seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami minta ya Tuhan, kuasa darah Yesus membungkus kami semua hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, doa, pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau melawat kami. Ya Tuhan, Engkau berbicara secara khusus lewat firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami ya Roh Kudus. Pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sembah Dia, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu
persembahkan korban syukurku yang terbaik padamu. Mari sembah Dia, katakan, ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Dia, haleluya. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu Saudara datang, hampiri Dia hari ini. Katakan, Tuhan, Engkau baik selamanya. Engkau dahsyat bagi kami. Nyata kasih-Mu bagi hidup kami. Kami bawa persembahan kami, Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah bagi kami selamanya.
Mari berdoa dalam berbahasa roh Bapak Syara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau, Roh Kudus. Engkau jamah, Engkau lembutkan hati kami. Roh Kudus, Engkau ambil alih hidup kami. Bawa kami lebih lagi. Terima kasih, Roh Kudus. Engkau yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Oh, mari sembah Dia, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari dari awal katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Mari semua
Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mari buka suaranya, katakan dengan iman sebagai doa. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan terima kasih, Tuhan berikan kami benih iman, roh iman untuk percaya. Ya Tuhan, mujizat itu masih ada buat kami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku berdoa bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau angkat tangan kami.
Untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, sembuhkan anak-anakmu yang sakit kanker ini Tuhan. Sembuhkan anakmu yang sakit kanker ini ya Bapa. Aku minta ya Tuhan kesembuhan, belas kasihan. Jamah Tuhan, kuasa kesembuhanmu bekerja. Kalau Kau bisa tolong bangkitkan Lazarus dari kematian. Aku sembuhkan anakmu yang sakit kanker ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Aku berdoa ya untuk anak-anakmu yang sakit ya Tuhan. Mereka mengalami sakit ginjal, paru-paru, diabetes. Apapun sakit penyakit mereka, aku berdoa. Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat itu masih ada buat kami. Bawa ya Tuhan, roh pertobatan buat setiap kami. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Tuhan, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Allahku kan memenuhi keluhanku, menuju kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tuhan, aku angkat tanganku untuk anak-anakmu sedang bergumul dengan segala kebutuhan mereka. Ajar kami bisa ya Tuhan percaya Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami dan pakai kami Tuhan. Ya Tuhan, untuk bisa menuai banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saya masih digerakkan lagi untuk berbicara tentang kisah Elia melawan Nabi Baal. Saudaraku, yang menyebabkan Tuhan membuat hati seluruh bangsa Israel, saudara, bertobat dan kembali sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, saudaraku Yesus, saya belajar di sini ada 4 faktor penting ya untuk terjadinya penuaian jiwa ya kan berdasarkan kisah ya kan Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal, saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Saya ingin saudara untuk bisa membacanya nanti sebagai PR ya saudara di rumah. Ya ada 4 faktor penting yang kita akan belajar, kita akan renungkan saudara. Saya lihat bahwa firman Tuhan ya, sekalipun kita sudah baca berulang-ulang, mendengarkan saudara khotbahnya tentang hal yang sama, kisah yang sama, tetapi saudara inilah yang membedakan firman Tuhan dengan bacaan yang lain. Firman Tuhan ini adalah roh Tuhan sendiri, yang perkataan-perkataan firman Tuhan itu adalah roh. Katakan amin. Jadi mengandung pewahyuan, pengertian, kuasa yang begitu dahsyat. Apabila kita baca, kita pelajari, makin dipelajari, makin dibaca, itu makin mendapatkan pengertian yang baru. Saudara Kristus, ya kan, ada 4 faktor penting untuk terjadinya. Kita rindu saudara, orang-orang semuanya, ya kan, bisa diselamatkan. Saudara rindu melihat banyak orang bisa diselamatkan dalam hidup saudara, amin. Ya, biasanya orang yang punya passion, punya kerinduan untuk melihat orang-orang diselamatkan, karena dia benar-benar mengerti dan menyadari bahwa dirinya diselamatkan. Ya sudah diselamatkan, saudara. Dia mau hidup ya kan untuk Tuhan. Nah kita melihat di sini saudaraku, untuk bisa terjadinya saudara pertobatan bagi bangsa Israel. Saudara tahu apa yang membuat bangsa Israel itu bertobat, saudara? Karena turunnya apa? Api dari surga. Adanya api dari surga itulah yang menyebabkan orang Israel, saudaraku,
Mereka kembali kepada Tuhan. Karena orang Israel itu sudah menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa Baal. Dewa Baal ini dewa kesuburan. Kalau zaman sekarang tuh untuk minta kaya lah. Saudara, untuk minta kaya itu. Ya kan? Nah, untuk minta kaya bahwa dewa Baal itu seperti kayak bisa turunkan hujan, bikin tanah subur, sehingga hasil panen bisa melimpah. Mereka berpikir itu dewa yang kasih. Mereka bisa kaya karena dewa. Nah, oleh karena itu mereka jauhkan diri daripada Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa buat seperti itu. Saudara Kristus. Jadi apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan suruh Elia, ya kan, menantang daripada Nabi Baal. Saudara, setelah 3,5 tahun tidak ada hujan, saudara, Tuhan mau tunjukin bahwa yang jadi sumber kehidupan, sumber daripada rejeki, itu bukan dewa Baal yang menurunkan hujan, tetapi Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Allah Israel itu, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, itu adalah sumber kehidupan, sumber keuangan, sumber rejeki kita. Amin saudaraku. Mereka berpikir bahwa yang menurunkan hujan itu Baal. Jadi Elia berdoa supaya 3,5 tahun tidak ada hujan. Untuk menunjukkan bahwa ya kan, yang kasih hujan itu adalah Allah Israel. Dan betul 3,5 tahun tidak ada hujan. Saudara, terjadi kelaparan besar. Banyak orang mengalami kematian demi kematian. Kesusahan-kesusahan. Tetapi memang seberapa bagian daripada orang, saudaraku, itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa Nabi Baal ini punya kebiasaan. Biasanya Nabi Baal itu apa? Dia menurunkan api. Untuk meyakinkan orang-orang percaya kepada dewa Baal. Saudara, seperti makanya Tuhan menyuruh Elia tantang Nabi Baal. Waktu Elia menantang Nabi Baal, dia menantang untuk menurunkan api. Buat Nabi Baal itu hal yang kecil. Seperti saudara pernah lihat gak kuda lumping? Saya pernah lihat kuda lumping. Ya kan, suruh bertanding misalnya kan, ayo kita makan beling. Yang orang-orang yang biasa kesurupan kuda lumping makan beling, itu hal yang biasa. Pada waktu mereka kesurupan, mereka makan beling, saudaraku. Ya kan, itu hal yang biasa. Tapi saya pernah satu waktu, saudara, ini saya punya cerita nih, saudaraku ya. Waktu itu saya masih kerja, ya di lokasi pabrik kami itu biasa kalau mau 17 Agustus tuh salah satu pesta 17 itu ada kuda lumping. Nah, saya datang waktu itu, ya kan, walaupun dia pembukaannya awal ada kata-katanya yang kayaknya kayak pemimpin kuda lumpingnya itu bilang, kalau ada yang lebih tinggi ilmunya jangan diganggu, ini cuma hiburan gitu kan, ya kan. Dia ngomong seperti itu saudaraku, ya kan. Nah, saya ada di situ saudara, saya ada di situ karena saya tidak ingin tuh, saya mau cegah, walaupun saya pimpinan di situ, rasanya sepertinya mereka tidak bisa dicegah. Akhirnya apa yang saya buat saudara, saya nyembah. Sebelum kuda lumping itu ini, saya nyembah, dalam hati saya nyembah, saya nyanyi, lalu saya doa. Saya patahkan tidak ada satupun yang kesurupan kuda lumping. Dalam nama Yesus. Saudara, apa yang terjadi saudaraku? Ya kan? Ya kan? Dia mau ini. Gak ada yang bisa kesurupan. Gak ada yang bisa kesurupan saat itu. Itu tahun itu. Ada berapa bisa jadi saksi itu. Yang ini. Tidak ada yang bisa kesurupan. Lalu pemimpin bilang, tolong jangan diganggu. Kami sudah bicara tadi awal. Kalau ada yang lebih tinggi ilmunya. Tolong ini kan. Saya bilang, Tuhan tolong bungkus kuasa darahmu, bungkus semua. Sampai acara itu saudara, akhirnya ya untuk kuda lumping tahun ini tidak ada. Ini kisah nyata saudaraku, yang saya percaya bahwa ya kan, ini yang dialami oleh nabi-nabi Baal. Waktu dia melawan daripada Elia, mereka tuh bingung. Saudari pagi sampai dari menjelang siang sampai sore, mereka itu udah panggil segala macam. Dia bilang, ayo mungkin dia lagi tidur tuh si Baal itu, ayo lebih lagi. Mereka kan toreh itu saudara. Jadi pakai apa yang alat tajam untuk supaya berdarah-darah, supaya darah itu bisa mengangkat daripada dewa itu, dewa Baal. Dewa Baal kan misalnya kan anak sulung disembah gitu kan, supaya apa segala macam. Itu persembahannya segala macam. Itu nggak turun, api nggak turun. Saudaraku, jadi kalau menurut saya ini pertandingan pertandingan Nabi Baal sama Elia
Saya buat Nabi Baal itu hal yang biasa dia lakukan. Tetapi hari itu api tidak turun oleh Nabi Baal. Itu yang makanya membuat saudaraku. Kan selama ini orang Israel tuh dia meninggalkan Allah Israel. Karena dia melihat dahsyat sekali Nabi Baal bisa turunkan api. Lalu mereka tinggalkan Tuhan lalu dia nyembah seperti dia. Oh iya betul aku jadi kaya. Itu segala macam. Akhirnya setelah dia lihat sudah seluruh Nabi Baal. Rata-rata semua bisa turunkan api. Seperti saudara pemain kuda lumping. Semuanya bisa makan beling. Tapi pada waktu mereka gak kesurupan, mereka gak berani makan beling. Saudaraku, itu bisa berdarah-darah dia tuh. Saudaraku ya kan. Nah itu kok dari 400-an satu pun tidak yang bisa. Nah di situ mulai Tuhan jamah orang satu bangsa itu. Dan Elia yang turunkan api. Itu yang bertobat. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa setelah itu habis turun api lalu turun hujan. Saudara, di situ mereka mulai mantap. Saudaraku, kita akan lihat maknanya. Dan bagaimana api itu bisa turun. Apa yang membuat api turun dan hujan turun. Ya saudaraku, kita tahu bahwa api Tuhan. Ya saudara, itu api Tuhan itu bicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Urapan Tuhan. Ya, api Tuhan itu bicara hadirat Tuhan. Ya kan, urapan Tuhan. Ya, firman Tuhan juga api. Yang ngerti katakan amin saudara. Bahkan Allah sendiri adalah api yang menghanguskan. Saudara, ya kan? Jadi artinya apa saudara? Api Tuhan itu adalah urapan kasih sebenarnya. Kasih Tuhan kepada kita disadarkan ada kasih yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau hujan, saudara ini bicara tentang apa hujan? Hujan ini bicara tentang urapan kuasa. Kuasa Allah dan hikmat Allah. Katakan amin. Yang buat saudara dan saya bisa sukses itu kan ada dua. Kuasa Allah dan hikmat Allah. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara bisa semangat, ibu-ibu bisa tahan. Jagain anaknya, maaf yang sakit. Dia tahan korban. Nggak tidur, nggak makan, jagain anaknya. Bahkan si ibu dibilang kalau bisa dipindahin aja sakitnya dari kamu ke saya. Apa? Karena ada api cinta. Setuju saudara katakan amin. Itu api itu. Saudara, itu mulai dulu. Harus ada api baru hujan turun. Hujan bicara kuasa. Yang saudara, yang mendobrak. Ya, yang untuk melakukan mujizat. Hikmat untuk bisa menuntun kita terus di jalan-jalan daripada Tuhan. Nah sekarang apa yang membuat api itu turun dan hujan itu turun? Yang pertama Nabi Elia membangun apa? Mesbah. Kita baca sama-sama yuk. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Memperbaiki mesbah Tuhan sudah diruntuhkan. Saudaraku ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi apa? Mesbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Katakan amin saudara. Jadi Elia membangun mesbah sudah runtuh. Dia membangun dari 12 saudara batu menurut jumlah suku keturunan Israel. Saudara saya ingin katakan begini ya. Kalau saudara mau melihat ya kan, mau hidup, mau mengalami anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk bisa menuai jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Langkah yang pertama saudara harus membangun mesbah. Ya, kita harus membangun apa? Membangun mesbah. Ketika Elia membangun mesbah yang sudah runtuh, ada 2 hal yang terjadi. Apa saudara? Pertama, api Tuhan turun. Ya, itu namanya apa? Urapan kasih dari surga yang membuat satu bangsa bertobat dan menyembah kepada Allah Israel. Kita butuh saudaraku. Ya kan, kita khotbahin orang, kita marahin orang supaya orang bertobat.
tidak akan pernah bisa bertobat. Sampai apa saudara? Api Tuhan, kasih Tuhan. Yang saudara menjamah, memenuhi daripada orang itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, saya mau bicara, mungkin ini jemaat atau beberapa teman-teman ibu-ibu ya bisa coba mungkin bisa belajar tentang hal ini yang saya dapat gini kan. Ada banyak ibu-ibu yang ingin suaminya, saudara, hidup menurut firman. Jadi tiap hari suaminya di WA-in, dikhotbahin lewat firman Tuhan. Supaya dia begini. Firman Tuhan, aku dapat gini. Ya kan? Lalu suami jawab, ya sudah kamu dulu lakukanlah. Terus dia screenshot, dia kirim ke saya, Pak, lihat Pak. Kita kasih tahu baik-baik Pak. Ya kan? Tapi jawabannya seperti itu Pak. Coba, apa gak sakit Pak? Dia bilang gitu. Ya sakit lah saya pikir ya kan. Ya kan? Kenapa harus di WA sampai kayak di khotbahin mungkin nih kalau penginjil garis keras lah gitu saudara. Ya kan sebenarnya. Saya ngomong, saya sih belum ngomongin sih. Dia sering gitu kan. Saya belum ngomong. Sebenarnya kalau saya mau ngomong begini, suami itu nggak mungkin bisa bertobat. Kalau saudaraku ya kan, kalau kita bawanya bukan dengan kasih. Kalau kita nggak penuh dengan urapan kasih, nggak dengan kasih. Apalagi cara-caranya lewat WA dan lain sebagainya, ngomongnya seperti itu. Laki-laki itu suami itu saudara satu yang paling penting buat dia. Saudara tahu apa? Dihormati. Dihargai. Istri tunduk kepada suami. Dan istri itu senang dicintai. Disayangi. Kata kuncinya seperti itu. Saudara bisa merisa, katakan amin. Ya kan? Jadi kadang-kadang nih cara kita benar. Niatan kita tuh baik, benar. Tapi kalau caranya salah. Kata kuncinya satu bangsa. Saudara bukan satu orang. Bukan satu keluarga. Satu bangsa. Bisa kembali ke Tuhan. Itu karena apa? Api Tuhan. Hanya dengan kasih. Saya melihat suami-suami bisa bertobat. Itu karena dia merasakan kasih Tuhan lewat siapa? Istrinya. Sekalipun aku sudah salah, sudah banyak salah sama kamu. Kamu masih tetap. Dia kan mau rawat aku, mau layani aku, mau tolong aku, mau jagain aku waktu aku sakit. Itu yang bikin dia gak lupa. Anak-anak dia kembali ke orang tuanya, kembali ke Tuhan. Yang sudah berontak segala macam. Itu bukan karena seberapa kenceng ibu punya suara. Ditarik gitu saudara. Tidak bisa. Dia mau bisa merasakan api itu harus turun. Yang ngerti katakan amin. Ya gak bisa. Bukan suaranya kita yang wah gitu kan. Bukan hukuman kita. Berapa kerasnya. Tapi api itu harus turun. Saya percaya gitu. Katakan amin. So, ini baru yang kedua, hujan. Saudara, hujan turun. Ya kan? Kadang-kadang kita mau hujan ya bicara sehari-harinya gini. Kan ada orang tua. Ya kan? Kasih hujan terus. Hujan tuh ya berkat lah. Kasih duit terus ke anaknya. Sini ya. Itu gak akan pernah bisa ngubah. Butuh terus gak ada ngubah. Saudara, kalau kasih itu kita udah tahu ya. Ada perkataan dan juga ada rotan. Ini kembali kepada anak nih saudara. Jadi saudara, mesbah itu menghasilkan apa saudara? Yang pertama kita harus bangun mesbah. Mesbah itu menghasilkan apa saudara? Pertama, kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mesbah itu harus menghasilkan itu. Di dalam hikmat itu kita tahu bagaimana kita nangani. Untuk si A begini, si B begini, si C begini. Untuk keadaannya yang A begini, B begini, C. Saya yakin. Karena apa? Karena mesbah ini adalah tempat perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita suka berjumpa pribadi dengan Tuhan, lalu kita buka Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ajarin aku, tuntun aku apa yang harus aku buat. Tuhan bukain jalan-jalan buat aku Tuhan. Entah pekerjaan, entah pelayanan, entah bisnis, apapun itu. Saudara, itu mesbah, itu penting. Katakan amin. Ya, itu tempat di mana kita bisa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan mesbah. Saudara,
Terkadang lewat doa, pujian, penyembahan kita nyanyi. Kadang-kadang kita diam duduk, saudaraku sendirian di satu bangku. Cuma diam lihat gitu, ngomong dari hati ke Tuhan. Itulah mesbah. Mesbah menghasilkan api dan hujan. Harus itu targetnya, saudaraku. Ya kan? Api bicara kita makin punya kasih, hidup dalam kasih. Kasih Kristus maksud saya. Yang kedua adalah urapan Tuhan, hikmat Tuhan, ya kan, wisdom itu makin lama makin apa? Makin besar, ya kan, makin dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang dibuat oleh Elia? Saya lihat sini, setelah dia bangun mesbah dari 12 batu, Alkitab katakan dia membangun parit. Di sekeliling mesbah itu dia buat parit, saudara. Saudara tahu kan parit itu untuk apa, saudara? Saluran air. Apa? Saya tanya sama Tuhan, saya doa tadi. Tuhan, parit itu kan saluran. Kenapa dia bangun mesbah di sekeliling, dia bikin parit di sekeliling mesbah. Kalau kamu punya mesbah, selalu kamu berpikir ingin jadi saluran daripada kasih Tuhan. Mau menjadi saluran kebaikan Tuhan buat orang lain. Menjadi saluran kemurahan Tuhan buat orang lain. Saluran kesabaran Tuhan. Pengampunan Tuhan, berkat Tuhan, saluran. Orang yang punya mesbah pasti dia akan mau siap jadi saluran. Dia nggak akan bikin waduk, saudara. Bendungan. Dia bukan bangun bendungan, tapi dia bikin apa? Parit, saluran. Arti parit yang kedua itu adalah verban, saudara, plester, saudara Kristus, ya kan? Nah kita lihat di sini, kita akan baca yuk. 1 Raja-Raja 18. Ayat 32 sampai 35. Kita baca 1, 2, 3. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Dan membuat apa? Suatu parit di sekeliling mesbah itu. Yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi ukuran parit itu dipakai ukuran 2 sukat benih. Saudaraku, artinya rupanya saudara, parit ini menjadi tempat apa saudara? Menabur benih. Itu maksudnya saudara, parit ini jadi tempat menabur benih. Kalau hidup kita mau jadi saluran berkat, saluran kasihnya, saudaraku, ya kan? Kita dapat benih dari Tuhan, dapat berkat dari Tuhan. Kita pisahkan mana yang roti untuk kita makan, mana benih untuk kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang dalam kebutuhan. Inilah hasil daripada apa? Mesbah yang kita bangun. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini penting, ya kita tahu. Jadi itulah tempat, parit ini tempat untuk. Terus ayat 33 kita baca. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan Jadi saudara tahu gak, setelah udah mesbah itu ada, Elia bilang, kamu harus tuangkan air. Kenapa air, saudaraku? Saya melihat di sini ya, saudara ya. Saya akan bacakan apa yang saya tulis nih, saudaraku ya kan. Alkitab katakan begini. Nabi Elia membuat parit di sekitar mesbah itu, tetapi yang digunakan ukurannya benih. 2 sukat benih. Sehingga apapun yang ditaruh di atas parit itu akan disebut sebagai apa? Benih. Saudara, nah kata parit dalam bahasa Ibrani itu namanya Allah. Katakan sama saya Allah. Allah itu artinya apa saudara? Saluran air. Yang kedua, Allah itu juga artinya apa? Plester atau verban untuk membalut luka. Saudara, jadi di sini kita melihat saudara, ketika Nabi Elia membuat parit yang ukurannya 2 sukat benih. Perhatikan, apapun yang nanti ditaruh di parit itu akan disebut sebagai apa? Benih. Dalam hal ini Elia menaruh apa saudara? 12 buyung air. Ya kan? Sebanyak 3 kali. Itu 4 kali 3 sama dengan berapa? 12. Saudara, lambang daripada apa? Suku Israel. Jadi yang dia lakukan untuk bangsanya. Bukan tentang diri dia. Saudara,
Mezbah dibangun 12 batu. Benihnya 12 buyung. Ya saudara, ya kan 12. Ya 12 buyung artinya saudara. Artinya apa di sini saudaraku? Kita belajar. Kita akan menuai benih yang kita tabur. Nabi Elia mengharapkan apa saudara? Hujan itu tuh turun. Dia menabur benih berupa apa? Air di sekitar Mezbah. Kalau kita baca selanjutnya kita tahu bahwa hujan itu turun. Hujan lebat melanda seluruh Israel. Nah, hujan itu sebenarnya adalah hasil tuaian dari benih yang ditabur di sekeliling Mezbah itu. Saudaraku ya saudara. Jadi ini luar biasa ya. Kadang mungkin saya bayangkan gini saudara. Apa yang dikerjakan oleh Elia, Nabi Elia. Saudara coba saudara kontemplasi nih di sekitar peristiwa ini. Para Nabi Baal melihat enggak? Lihat. Memperhatikan enggak? Perhatikan. Pasti dia aneh. Kok harusnya mezbah, kayu, lalu potongan-potongan daging, saudara yang daging korban, mestinya kan saudara ditaruhnya apa saudara? Langsung kasih apa? Dia tambahin apa? Air. Dia kasih air saudara. Air, malah air jadi bagaimana? Bisa nggak kebakar. Ya saudara, ini hal yang luar biasa. Nah sekarang apa hubungan parit dengan plester? Nah ini yang saya belajar saudaraku, ya kan? Plester kan artinya saluran. Kalau kita bangun mezbah, kita harus berpikir bahwa pertama pelajarannya adalah apa? Mezbah ada parit. Parit itu Allah. Allah itu artinya saluran. Yang kedua adalah plester untuk membalut luka. Jadi saudara setiap kali kita bangun mezbah sama Tuhan, dua hal. Pertama Tuhan pakai aku untuk jadi saluran berkat-Mu. Ya, yang kedua adalah kita harus cek. Saudara, hati kita. Apakah ada luka yang belum disembuhkan? Mezbah harus menghasilkan kesembuhan, pemulihan atas setiap trauma dan luka-luka masa lalu. Ya, kita sudah belajar tentang ya kan the repentance, the prayer of repentance. Satu ayatnya adalah dari doa Bapa kami. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami. Jadi kita minta Bapa mengampuni kesalahan kita. Supaya kita disucikan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara perhatikan ini. Mungkin kita tahu, kita punya dosa itu kesalahan, itu kekotoran. Kita minta diampuni, pada saat itu kita diampuni dan disucikan. Tetapi kenapa kita harus doanya sama dengan seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami? Karena gini saudara, kalau kita buang kita punya sampah dosa, ya kan? Maka kita tidak boleh simpen sampah dosa orang lain dalam diri kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, menyimpan yang namanya kekecewaan, ya kan, saudara, kemarahan, trauma, kepahitan karena kesalahan orang lain, ya kan, dalam diri kita, tetap kita ini tidak kudus. Saudara bisa ngerti, kita tetap tidak kudus. Nah, disitulah saudaraku, ya kan, artinya apa, saudaraku, ya kan, benih apapun yang kita tabur. Pesannya itulah. Haruslah keluar dari hati yang telah dipulihkan. Bukan berasal dari hati yang terluka. Makanya saya melihat begini ya. Saya contoh ibu-ibu lagi boleh ya? Ibu-ibu lagi. Ya ibu-ibu lagi. Ya kan ibu-ibu lagi. Ketika ibu-ibu tuh terluka dengan suaminya. Atau dengan mertuanya. Dia tidak sembuhkan ini. Waktu dia mendidik anak, mengurus anak, membesarkan anak, itu kan nabur benih dia. Dia berharap anaknya itu akan jadi orang yang hebat dong, betul gak saudara? Kalau ini luka tidak disembuhkan, saudaraku, ya kan? Akan ada banyak kemarahan-kemarahan yang dia tumpahkan kepada anak ini, sementara dia sedang membesarkan anaknya.
Anak-anaknya mendengar, melihat. Saudara, dampaknya apa saudara? Trauma luka yang sama. Bahkan terjadi pelipat ganda namanya nabur benih satu biji jagung. Kan nuainya kan satu pohon jagung. Betul gak saudaraku? Yang dimana ribuan biji kita dapat. Itu anak kita kenapa kok anakku kok keras sekali ya. Kok pemberontak ya. Kok mudah sekali terluka, tersinggung dan marah. Karena kita membesarkan dia dalam kemarahan. Serius. Makanya dikata, ada banyak ya, perkataan firman itu adalah benih. Setiap kali benih firman itu bisa menjadi rusak dan mati. Oleh karena apa? Kekecewaan. Luka, pahit. Sehingga benih itu tidak pernah menghasilkan tuaian yang besar. Berapa banyak para suami mungkin luka saudara sama bapaknya. Saudaraku. Luka sama bapaknya. Karena bapaknya, saudara, memperlakukan tidak adil kepada mamanya. Dampaknya apa saudara? Kalau dia walaupun dia menabur benih, bangun pernikahan, besarkan anak. Itu kan dampaknya saudara apa yang terjadi? Sampah atau dosa yang bapaknya lakukan kepada mamanya. Kalau dia nggak ampuni, nggak bereskan. Maka pada waktu dia membangun pernikahan itu kan nabur benih. Maka itu kan buah. Dia akan melukai istrinya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya itu akan dilakukan. Kepada mamanya itu juga dia akan lakukan. Ini dalam hidup saudaraku. Ya kan dampaknya. Kenapa? Makanya kok saya heran. Bangun mesbah. Lalu di sekelilingnya dibuat parit. Parit bicara tentang apa? Mesbah harus menghasilkan hati yang mau jadi berkat. Katakan amin. Tapi untuk bisa jadi berkat, hati ini harus apa? Harus sembuh. Dari setiap trauma, dari setiap luka-luka. Katakan amin saudara. Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jaga hati. Yang ketiga saudara. Yang ketiga apa? Apa yang dibuat oleh Elia? Sehingga bisa turun api dan turun hujan. Yang ketiga adalah Elia memiliki kedisiplinan rohani. Kita harus punya disiplin rohani. Saudaraku, kalau saudara mau melihat, lihat api ini turun. Dipakai tuh, kalau ada api Tuhan turun. Wow, ya saudara kan jadi orang yang mau kerja keras, mau tekun, mau konsisten. Kalau ada cinta kepada Tuhan. Cinta Tuhan tuh membuat kita tuh konsisten. Saya melihat ya teman-teman bersama dengan saya dukung sama teman-teman full timer, pengerja, jemaat semua. Saya bilang apa yang membuat kita ini bisa konsisten. Kita ada disiplin rohani, saudaraku. Dia kan tiap hari masuk menara doa, sudah 25 tahun ini kita. Kita lakukan hal yang sama, yang sederhana, yang simple sekali. Lalu kita lakukan apapun ya kan dengan konsisten. Saya percaya ini semua karena apa saudara? Ada cinta, ada api. Katakan amin saudara, ada api. Setelah ada api maka turun hujan. Maka Tuhan percayakan kita penuaian jiwa yang luar biasa. Harus punya ya dia apa yang kita lihat dari Elia, dia memiliki kedisiplinan rohani. Kita lihat saudara, ayat 36. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan apa? Korban petang. Kata korban petang. Jadi artinya ada waktu-waktu. Ya saudaraku, untuk Elia sudah terbiasa saudara. Ya kan menghadap Tuhan. Ya kan ada korban pagi, ada korban petang. Itu konsisten. Ya saudaraku, ya kan dia lakukan terus. Dengan tekun dia kerjakan terus sepanjang hidupnya. Saya percaya. Saudara dan saya, ya kan, kita harus memiliki kedisiplinan rohani. Katakan amin. Elia mengenal baik Tuhannya. Elia berdoa agar Tuhan membuat hati bangsanya bertobat. Pada waktu Elia berdoa, Tuhan menjawab dengan apa? Dengan api dan dengan hujan. Kita baca Yakobus 5 ayat 17 saudara sampai 18. Kita baca 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Supaya hujan jangan
turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini dahsyat sekali orang. Dikatakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Apa yang membuat doanya begitu dahsyat? Saudara tahu apa? Karena dia memiliki kedisiplinan. Ada kedisiplinan yang paling penting dalam hidup kita. Karena gini ya, masa depan kita itu bisa kita lihat kok. Dari apa? Dari daily rutin kita, kedisiplinan kita, harian kita tuh apa yang kita kerjakan. Yang terakhir saudaraku, kita tahu setelah api itu turun. Ya kan saudaraku, apa yang harus dibuat sebelum hujan turun oleh Elia? Elia melenyapkan para nabi Baal. Kenapa harus dilenyapkan? Udah biarinin aja. Yang penting kita sudah menang. Api sudah turun. Semua udah kembali ke Tuhan. Saudara perhatikan gini. Inilah yang penting, banyak orang Kristen ya. Saya sudah percaya sama Tuhan. Sudah bertobat, udah ke gereja. Pertanyaannya kapan kamu dibaptis? Selam. Ini penting saudaraku. Ini seperti kayak Elia. Dia harus melenyapkan para nabi Baal. Kenapa? Kalau tidak dilenyapkan, nabi Baal ini akan bersuara lagi ke orang Israel. Suaranya ini bikin bingung nanti. Saya mau ikut yang mana? Tuhan bilang begini, nabi Baal bilang begini. Kenapa harus baptis selam? Supaya kita, ya kan saudaraku, ya kan enggak dikacaukan, dibingungkan oleh suara-suara yang ada dalam pikiran kita ini. Saudara tahu, baptisan selam gambarannya itu di mana? Saudara lihat perjanjian lama. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Saudara, lalu tiba-tiba dia kejepit antara Firaun dan tentaranya dengan laut Teberau. Pada waktu Tuhan mengeringkan laut Teberau, lalu bangsa Israel dia berjalan, saudara, ya kan, melewati laut Teberau. Itu lambang daripada apa? Kata Paulus di dalam 1 Korintus 10 itu lambang daripada apa? Baptisan air. Mereka ditenggelamkan. Setelah mereka ditenggelamkan sama air, saudara, ya kan? Tapi dia keluar, lalu apa? Laut itu langsung mengubur siapa? Firaun dan tentaranya. Sehingga saudara, orang Mesir, Firaun dan orang Mesir tidak lagi bisa menjamah dia. Tidak lagi ada suara-suara Firaun dia dengar. Setelah, walaupun yang ada suara diri dia. Baptisan selam itu untuk membungkam sebenarnya suara dunia. Suara-suara masa lalu kita. Saudara, itu yang pertama. Itu harus dituntas. Nah, Elia melenyapkan Nabi Baal itu pakai apa saudara? Saudara, dia tidak pakai pedang. Dia sembelih satu-satu saudara. Kayak motong ayam, 450 potong itu. Saudaraku, ya kan? Saudara tahu enggak? Pedang lambang apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Waktu saudara baptis selam, saudara sedang melakukan firman Tuhan, nabur firman, melakukan firman. Pedang. Ya kan? Setelah itu apa? Saudara terus membangun diri, minta dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Setelah itu di padang gurun dia ini dengan awan, betul kan? Awan. Tiang awan, tiang api. Tiang awan pada waktu siang supaya mereka enggak kepanasan. Tiang api pada waktu malam supaya gak kedinginan. Itu lambang apa? Kepenuhan Roh Kudus. Sudah tahu? Amin. Lalu mereka tiap hari dikasih apa? Mana. Bicara tentang apa? Akulah roti hidup yang turun dari surga. Itu kan lambang daripada Yesus. Firman Tuhan katakan. Tiap hari saudara makan firman Tuhan. Saudara ada di menara doa setiap hari. Bersama dengan saya. Saya beri makan saudara. Yang firman Tuhan setiap hari. Nah ini cara untuk kalau tidak saudara lakukan dengan melenyapkan Nabi Baal. Saudara memang turun api tapi tidak ada hujan. Hujan itu turun setelah Nabi Baal. Hujan turun baru menumbuhkan apa? Buah-buah. Saudara bisa dikatakan amin. Saudara bisa berhasil, beruntung, berbahagia, makarios. Setelah saudara tumpas, lenyapkan Nabi Baal. Sudah bangun mezbah, iya. Sudah nabur, sudah bikin parit. Tapi kalau cara hidup kita masih dunia.
saudara tidak mau hidup dalam kebenaran, ya saudara, hujan ini gak turun dari Tuhan. Ya kita baca saudara, 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 40. Saudara nangkap pelajaran ini, amin. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu apa? Habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Lalu setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison. Dan apa saudara? Menyembelih mereka di sana. Kejam, kalau zaman dulu kejam. Itulah budaya pada waktu itu. Kalau kita secara spiritnya saudara, jangan kasih kesempatan buat iblis. Jangan beri kesempatan. Elia lenyapkan itu dengan pedangnya. Jadi tuntaskan semua. Ya kan saudara, panggilan hidup saudara. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, selesaikan sampai tuntas. Berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Yaitu pedang roh kita. Saudara berkati dengan pesan ini, amin. Yang pertama, bangun mesbah. Ya saudara, buat parit. Saudara, ya kan. Yang ketiga, disiplin rohani. Yang keempat, saudara harus lenyapkan semua nabi Baal itu. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saudara, siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami, anugerah besar buat kami. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan nyanyi. Haleluya. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.